Halo, kembali lagi dengan aku, Nadia, mahasiswa program studi arsitektur UPN Veteran Jatim. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu rumah tinggal sekaligus menganalisis rumah tinggalku sebagai contohnya. Nah, apa itu rumah tinggal? Menurut UU nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, rumah tinggal itu intinya adalah tempat yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu untuk tempat tinggal, tempat beraktivitas, ataupun beristirahat setelah bekerja atau melakukan kegiatan lain di luar. Rumahku terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo nomor 42, RT 4, RW 6, Kelurahan Turirejo, Kecamatan Lawang. Rumah ini sudah dibangun sejak tahun 2013 dan kami juga sudah menempatinya sejak tahun tersebut. Sebelumnya, keluargaku pernah tinggal di lokasi yang berbeda. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Sumber Porong sebelum akhirnya pindah setelah rumah telah selesai dibangun. Untuk alasan kenapa kami pindah dan menempati tempat ini sendiri itu dikarenakan tanah ini dimiliki oleh keluarga ibuku. Nenek dan kakekku membeli tanah yang cukup luas dengan tujuan agar anak-anaknya kelak dapat tinggal berdekatan dengan mereka. Rumahku ini dibangun dengan fasad yang menghadap ke arah timur. Ini sendiri karena lahan yang tersedia itu terbatas. Pada sisi selain arah timur, itu berbatasan dengan rumah-rumah warga lain. Jadi tidak memungkinkan untuk membuat fasad yang menghadap ke arah lain selain arah timur. Lalu untuk jumlah ruangan di rumah ini ada 9 ruang. Mulai dari ruang tamu, 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, gudang, dan area sholat atau musola. Menurutku, rumahku ini dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keluargaku, meskipun kadang ada yang melenceng dari segi fungsi. Misalnya, seperti di video kemarin, ruang tamu tidak hanya digunakan untuk menjamu tamu saja, tetapi juga digunakan untuk menyimpan barang-barang dan sebagai ruang keluarga juga. Lalu ada juga dapur. Dapur di sini itu selain untuk memasak dan sebagai ruang makan, juga digunakan untuk area kami membuat dagangan yang ayahku akan jual di sekolah. Jadi juga digunakan untuk kegiatan UMKM. Dan area dapur di sisi yang sebelah sini itu digunakan untuk area mencuci baju dan menjemur pakaian. Lalu ada juga area musola atau sholat yang malah digunakan sebagai area untuk menyimpan barang-barang tidak terpakai. Jadi area musola ini kesannya malah menjadi gudang, padahal seharusnya jika sesuai fungsi, seharusnya dipakai untuk kegiatan beribadah. Untuk ruangan-ruangan lain, menurutku sudah sesuai fungsi semua, dan tidak ada yang melenceng selain 3 ruangan ini. Untuk keinginanku terhadap rumahku sendiri, mungkin disediakannya fasilitas yang benar-benar mendukung. Seperti yang kujelaskan tadi, area dapur ini digunakan untuk beragam aktivitas. Kuharap aktivitas ini bisa didukung dengan fasilitas yang memang cocok dan sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya bisa disediakan ruang yang benar-benar khusus untuk area UMKM. Lalu untuk masalah pencampuran area dapur dengan area mencuci dan menjemur pakaian, disediakan sendiri ruang laundry untuk kegiatan mencuci dan menjemur pakaian, karena area dapur itu bisa menjadi cukup basah. Baju-baju yang dijemur pun bisa bau menjadi bau makanan yang dimasak. Dalam konteks rumah tropis, rumahku ini dapat dikatakan cukup sesuai karena memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, rumahku ini memiliki shading yang cukup baik berupa sosoran yang terbuat dari beton, sehingga memotong direct solar dari matahari yang masuk ke dalam jendela. Lalu ada juga dari aspek pencahayaan alami, di mana rumahku ini fasadnya memiliki banyak bukaan-bukaan berupa jendela yang membuat cahaya masuk dan mampu menerangi rumah sehingga efisiensi energi dapat dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada dari aspek lingkungan sekitarnya atau environment, di mana lingkungan di sekitar rumahku ini dipenuhi dengan vegetasi sehingga mampu menstabilkan suhu udara sebelum akhirnya masuk ke dalam bangunan. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu dari aspek minimnya bukaan ventilasi, di mana saluran udara hanya dapat masuk ke dalam rumah melalui
melalui rooster-rooster kecil yang ada di bagian atas dinding dekat atap. Ini semua karena jendela-jendela atau bukaan-bukaan yang ada di rumahku itu kebanyakan berupa kaca mati, sehingga tidak dapat dibuka untuk membiarkan aliran angin masuk ke dalam. Lalu untuk yang terakhir, apakah pengguna membutuhkan taman? Menurutku, taman atau area terbuka hijau itu cukup penting karena dapat menstabilkan suhu alam sekitar sebelum masuk ke dalam rumah. Untuk di rumahku sendiri sudah dikelilingi oleh banyak vegetasi-vegetasi dan taman. Jadi benar-benar terasa bahwa angin yang masuk ke dalam ruangan itu menjadi lebih dingin dan sejuk dibandingkan saat aku keluar ke jalanan desa yang minim dengan vegetasi, di mana mereka itu menjadi cukup panas dan kurang nyaman secara termal. Jadi taman itu bisa disimpulkan sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah rumah karena selain berguna untuk menstabilkan suhu di lingkungan sekitar, bisa juga sebagai naungan atau shading dan juga sebagai kontributor pembuat oksigen atau udara yang jernih kepada kita para pengguna. Jadi mungkin itu saja analisis kali ini yang dapat ku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.